Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadiluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini kita semua masih berada dalam naungan rahmatan karunia Allah. Dengan itulah kita bisa hidup, dengan itulah kita bisa berbuat, kita bisa beraktivitas, kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju Masjid Baitul Ma'mur yang kita cintai ini. Bahkan kita bisa mengaktifkan seluruh panca indera kita. Ini semua adalah berkat karunia nikmat Allah yang sudah kita terima setiap saatnya. Untuk itu pantaslah kita memuja Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Kemudian salawat dan salam kita doakan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang terhimpun dalam kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup beliau dahulunya, beliau telah mengarahkan kita, membawa kita umatnya kepada keselamatan hidup di dunia, bahkan keselamatan hidup sampai di akhirat. Hal ini pun juga tertera di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 201 yang sering kita baca. Bahkan inilah yang kita inginkan dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan untuk kita semua, sebetulnya kita hidup di permukaan bumi Allah ini adalah untuk cari ridho Allah, untuk cari rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan itulah kita bisa selamat hidup di dunia sampai di akhirat. Namun di balik semua itu, sering kita lihat, sering kita jumpai
bahkan mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Kebahagiaan yang kita doakan, akan tetapi kesulitan hidup demi kesulitan hiduplah yang kita dapatkan. Keselamatan yang ingin kita capai, keselamatan yang kita doakan, akan tetapi kehancuranlah yang kita dapatkan. Apa yang terjadi? Di mana letak salahnya kita? Untuk itu, pada kultum kita kali ini kita arahkan kepada Quran surat Sad ayat 26 dan hadis Rasulullah SAW tentang 3 sifat yang merusak dan yang akan menghancurkan hidup kita manusia. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, firman Allah Quran surat Sad ayat 26 ini ditujukan kepada seorang Rasul Allah, ditujukan kepada hamba Allah, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berbuat, sebelum kita memutuskan sesuatu, sebelum kita memegang sebuah jabatan, sebelum kita memangku status sosial yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, Allah sudah jauh-jauh hari peringatkan kita. Allah juga peringatkan Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami akan menjadikan kamu khalifah, pemimpin, penguasa di bumi. Untuk itu wahai Daud, setelah kamu jadi raja, setelah kamu jadi pemimpin, ingatlah satu hal, fahkum bainana sibil haqq. Hukumlah di antara manusia itu dengan hukuman yang benar. Fahkum bainana sibil haqq. Hukumlah di antara manusia itu dengan hukuman yang seadil-adilnya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau memperturutkan hawa nafsumu yang akan menyesatkan kamu kepada jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun sadid. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah maka akan mendapatkan azab yang besar. Rupanya Nabi Daud alaihi salam ini diberikan kelengkapan-kelengkapan, diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud sebagai rasul, Nabi Daud sebagai raja, bahkan kelebihan Nabi Daud yang lain yaitu memiliki seruling dengan suaranya yang indah, dengan suaranya yang merdu, sehingga burung-burung pun dan gunung-gunung pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar suaranya. Kelebihan Nabi Daud yang lain adalah Nabi Daud itu bisa melunakkan besi, bisa melembekkan besi, bisa mencairkan besi dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita sekarang untuk mencairkan besi, untuk melunakkan besi, mungkin menggunakan api. Tapi kalau Nabi Daud tidak. Pengalaman kami 15 tahun lebih kurang itu bekerja pada salah satu distributor perusahaan besi di Kota Padang ini. Jangankan untuk mencairkan, jangankan untuk melembekkan, membengkokkan saja mungkin kita tidak akan bisa. Besi UNPU, besi U yang dibeli oleh Bapak Camat, mantan ketua masjid kita Baitul Makmur ini, untuk membuat jembatan itu. Besi UNP 5, ambil saja besi UNP yang paling kecil itu, kemudian pegang pakai tangan kita, bengkokkan, tidak akan sanggup kita. Rupanya Nabi Daud sebagai raja ini itu sangat konsekuen, sangat disiplin dengan tugasnya. Hari Senin itu dibagi menjadi 4 bagian oleh Nabi Daud alaihissalam. Ada waktu untuk istirahatnya, ada waktu untuk keluarganya, ada waktu untuk berdakwah, mengajak umat ke jalan Allah, dan juga ada waktu untuk sebagai raja. Suatu ketika di saat Nabi Daud masih berkuasa, Allah utus 2 orang malaikat menyerupai manusia kepada Nabi Daud alaihissalam yang sedang istirahat di rumah kebesarannya. Kalau sang raja sudah istirahat, tak satu pun yang dapat mengganggunya. Dia berpesan kepada pengawalnya untuk tak satu pun yang boleh mengganggunya. Akan tetapi 2 orang malaikat menyerupai manusia ini berambisi untuk masuk ke rumah kebesaran Nabi Daud. Maka dicegat oleh pengawalnya.
namun tetap bisa masuk menemui Nabi Daud. Wahai raja, wahai Rasulullah, kami berdua sedang ada permasalahan yang berat. Hanya engkaulah yang bisa menyelesaikan permasalahan kami ini. Jikalau tidak engkau selesaikan, maka akan terjadi pertumpahan darah di antara kami berdua. Maka Nabi Daud langsung marah. Wahai Anda yang datang, Anda tidak punya sopan santun, Anda tidak punya etika. Saat sekarang ini adalah waktu untuk istirahatku. Tidak ada waktuku untuk mengurus umat, tidak ada waktuku untuk mengurus masyarakat. Akan tetapi dua orang manusia ini menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya lagi. Wahai Rasulullah, wahai Tuanku Raja, kami berdua sedang mengalami permasalahan yang besar. Kalau tidak engkau selesaikan, maka kami akan menumpahkan darah di hadapanmu. Tolonglah umatmu ini, bantulah masyarakatmu ini. Apakah kamu tega melihat umatmu menumpahkan darah di hadapanmu? Mendengar hal itu, Nabi Daud lunak juga akhirnya. Baik, sekarang apa permasalahan Anda yang datang? Wahai Tuanku Raja, aku punya kambing betina 1 ekor saja. Sedangkan bapak yang di sampingku ini memiliki kambing betina 99 ekor banyaknya. Sedangkan aku hanya punya 1 ekor. 1 ekor ini aku pelihara, aku jaga, aku rawat, adalah sebagai tumpuan hidupku untuk anak-anakku. Akan tetapi bapak yang di sampingku ini ingin membeli, ingin merampas, ingin mencuri kambing betinaku yang satu-satu ini saja. Kata Nabi Daud, benar itu demikian. Benar wahai Tuanku Raja, aku memang memiliki kambing betina 99 ekor. Akan tetapi aku membutuhkan kambing bapak yang satu itu untuk menggenapkan kambingku menjadi 100 ekor, untuk menggenapkan hartaku menjadi 100 ekor saja. Mendengar hal itu, Nabi Daud langsung marah. Wahai Anda yang memiliki kambing 99 ekor, Anda adalah orang yang tidak berperi kemanusiaan. Anda adalah orang yang sangat rakus, sangat tamak. Pantaslah Anda aku pukul sekarang. Dua orang yang datang menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya lagi. Karena tidak terima dia dihina, tidak terima dia dilecehkan. Kemudian berkata, wahai Tuanku Raja, sebetulnya yang paling rakus itu, yang paling tamak sedunia itu adalah dirimu Tuanku Raja. Kenapa engkau sudah memiliki 99 orang istri, akan tetapi untuk menggenapkan istrimu menjadi 100 orang, kamu mengambil istri dari prajuritmu, kamu mengambil istri dari tentaramu yang kamu suruh berperang. Saat ini dia sedang bertempur di medan perang untuk membela tanah air. Kamu menyuruh para pembesarmu untuk melamar istrinya, yaitu istri dari Auria bin Hanan, untuk mengenapkan istrimu menjadi 100 orang. Mendengar hal ini kaget, gemetar Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud bertanya, siapakah Anda ini? Kami adalah utusan Allah, malaikat utusan Allah untuk memperingatkanmu. Sadarlah Nabi Daud, tobatlah Nabi Daud pada saat itu sehingga berpuasa selama 40 hari. Maka kita kenal saat sekarang ini adalah puasa Nabi Daud yang hebat. Inilah bahayanya kalau kita memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu menyerang siapa saja, tidak orang kaya, tidak orang miskin. Kalau kita memperturutkannya, inilah bahayanya. Untuk itu Allah kasih kita hawa nafsu itu bukan untuk diperturutkan, akan tetapi untuk dikendalikan. Inilah yang akan membuat kita hancur. Yang pertama, kalau kita tidak kendalikan hawa nafsu kita itu. Yang kedua adalah sifat bakhil, sifat ceke, sampilik karyang. Ceke Pak Bu. Orang yang ceke ini pun juga sangat bahaya sekali. Karena apa? Dapat membahayakan dirinya sendiri, juga dapat membahayakan orang lain. Kata Rasulullah SAW, orang cekik itu adalah jauh dari surga Allah, dekat dengan nerakanya Allah, jauh dari manusia. Orang yang cekik ini tidak mau berbagi dengan orang lain. Atau seperti saat sekarang ini dapat kita kenal dengan karakok yang tumbuh di batu. Hidup sagan, mati ndak lonio. Nah, itulah orang yang cekik. Untuk itu Bapak Ibu, pada momen saat sekarang ini, sebentar lagi
kita akan memasuki hari raya kurban. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar yang ingin mendaftar di Masjid Baitul Ma'mur ini untuk berkurban, bisa datangi Bapak Ustadz Malik SPD. Yang ketiga, yang akan menghancurkan hidup kita manusia itu adalah sifat membangga-banggakan diri. Quran surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah ciptakan kita manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Untuk itu, ketampanan yang kita miliki, kegagahan yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, harta yang banyak yang kita miliki, rumah yang banyak yang kita miliki, motor mewah yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki, janganlah membuat kita menjadi sombong. Karena bukankah makhluk Allah yang terdahulu seperti Firaun yang juga hebat, bahkan mengaku dirinya Tuhan, dibenamkan ke laut. Kemudian Karun juga yang sangat kaya, akhirnya apa? Dibenamkan ke bumi. Mungkin pada kesempatan ini sajalah yang dapat kita sampaikan. Untuk itu Bapak Ibu, dalam hidup ini marilah kita cari ridha Allah, marilah kita cari kasih sayang Allah. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.